Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3231. 15.000 elit Istana Wanlong menjadi tawanan dalam sekejap. Untuk menjaga di bawah kendali yang baik, tentara pemerintah mengumpulkan mereka secara berkelompok. Setelah satu kelompok dibundel, mereka dikirim langsung ke truk, yang kemudian membawa mereka ke ibu kota. Jauh sebelum tentara datang, pejabat tinggi tentara pemerintah telah menentukan pengaturan 15.000 tawanan. Mereka diangkut dengan truk ke beberapa penjara militer, barak, dan penjara kota di beberapa kota untuk kontrol terpisah. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk menghindari perlawanan bersama atau melarikan diri dari penjara secara maksimal. Tepat ketika tentara Istana Wanlong dibawa dengan truk, Komandan Tentara Pemerintah Said mendekati Charlie dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, kami telah menangkap 15.000 tentara Istana Wanlong. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi begitu banyak perlawanan perang untuk sementara waktu. Apakah kamu punya saran bagus untuk arah kita selanjutnya?" Charlie berkata dengan santai, "Hal pertama yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menarik semua petugas untuk konferensi dadakan, dan membuat mereka mengakui kesalahan Istana Wanlong terhadap negaramu. Semua pengakuan harus membentuk rantai bukti yang lengkap, tidak terbatas pada pernyataan tertulis dengan tanda tangan, lengkapi dengan rekaman video dari keseluruhan proses." Setelah jeda, Charlie berkata lagi, "Setelah kamu mendapatkan bukti-bukti ini, kamu harus segera mempublikasikannya dan memberitahu seluruh dunia bahwa penangkapan terhadap tentara Istana Wanlong didukung oleh prinsip hukum yang memadai, yang masuk akal, dan legal. Istana Wanlong akan mengancam keamanan nasional negara lain. Dengan cara ini, di satu sisi, Anda benar di tingkat hukum dan mendapatkan dukungan dari opini publik internasional. Di sisi lain, itu juga dapat menjadikan Istana Wanlong sebagai sasaran teriakan dan pemukulan semua orang. Sehingga Istana Wanlong tidak akan berani mengambil bentuk resolusi apapun terhadapmu." "Mengerti." Said mengangguk lagi dan lagi. "Lalu apa yang harus kita lakukan dengan 15.000 orang ini?" Charlie berkata dengan serius, "Karena mereka telah melanggar keamanan nasional, wajar jika menggunakan undang-undang negara untuk memberi mereka pengadilan yang terbuka dan adil." Said berkata dengan malu-malu, "Menurut undang-undang kami, 15.000 orang ini akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun bagaimana kami dapat mendukung begitu banyak nasabah dengan sumber daya keuangan dan sosial kami?" Charlie tersenyum dan berkata, "Sederhana saja, kamu cepat memperbaiki bukti, cepat buka konferensi. Lalu negosiasikan dengan Istana Wanlong. Meminta mereka membayar uang jaminan yang cukup untuk membebaskan 15.000 orang ini. Jika uang jaminan sudah ada, kamu bisa segera mendeportasi mereka semua." "Uang jaminan?" Mata Said berbinar, dan dia berseru, "Lalu memberitahukan berapa jumlah yang tepat?" Charlie memandangnya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya menyarankan kamu mencari tahu skala ekonomi Istana Wanlong terlebih dahulu. Kemudian ambil kulit kepala mereka dan minta harga tertinggi yang mereka mampu. Sehingga Anda dapat menggunakan uang cadangan itu untuk membangun beberapa infrastruktur." Setelah berbicara, Charlie berpikir sendiri, dan berkata, "Saya pikir seharusnya sekitar $1 miliar, tidak masalah." "Oke," katanya dengan semangat, "kalau begitu aku akan melapor ke atasan." Charlie mengangguk, melihat ke waktu, dan berkata dengan ringan, "Oke, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu bisa mengatasinya sendiri, tapi kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku. Gencatan senjata permanen dengan Hamid. Berikan Hamid kebebasan untuk berkembang tanpa agresi." Berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, kami akan menepati janji kami." Charlie berkata, "Baiklah, aku akan meninggalkan Zain untukmu. Kamu bisa segera menginterogasinya. Saya akan membiarkan dia bekerja sama sepenuhnya, memberi tahu segalanya, dan berbicara tanpa henti. Setelah kamu melengkapi semua bukti, datangkan helikopter dan kamu pergi temui Hamid.
lakukan perjanjian gencatan senjata, dan menandatangani perjanjian dengan Hamid. Said bertanya dengan bingung, Tuan Wade, apakah kamu ingin Zain datang ke Hamid juga? Bab 3232. Tidak, Charlie berkata dengan ringan. Aku masih memerlukan orang ini. Aku akan membawanya pergi. Said tahu bahwa dengan kesaktian Charlie, tidak mungkin dia menjadi penasihat militer Hamid. Dia pasti sosok setingkat dewa yang dibawa Hamid dari luar. Jadi dia langsung setuju. Berkata, jangan khawatir. Kami akan segera melakukan interogasi. Dan setelah melengkapi bukti, saya pribadi akan mengirimnya ke Hamid untuk menemui kamu. Oke, Charlie mengangguk. Dan berkata lagi, panggil Zain. Aku akan menghadapi beberapa patah kata. Baiklah Tuan Wade, tunggu sebentar. Saat ini, Zain sedang mengalami rasa sakit dan menderita terbesar dalam hidupnya. Melihat dari mata kepalanya sendiri bahwa pasukannya benar-benar dikhianati oleh dirinya sendiri, dikelilingi oleh musuh, dan diangkut dengan truk. Dengan masa depan yang tidak pasti, ini benar-benar penderitaan yang terlalu berat baginya. Setiap prajurit Istana Wanlong melontarkan cacian dan kutukan paling kejam padanya, dan mata marah itu sangat melukai hatinya. Dia bahkan ingin menutup matanya dan tidak melihat mata mereka yang penuh kebencian, tetapi dia tidak bisa. Sebab, kelopak mata pun tak lagi berada di bawah kendalinya. Kesadarannya seperti parasit yang hidup di tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan segalanya, tapi dia tidak bisa mengendalikan apapun. Tubuhnya sendiri telah menjadi sangkar terkuatnya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini. Pada saat ini, Said mendatanginya dan berkata, Zain, Master Wade mencarimu. Cepatlah ke sana. Mendengar kata Master Wade, kesadaran Zain menjadi panik. Tetapi tubuhnya bergerak tanpa sadar. Ragu-ragu selama hampir setengah detik, dan segera berlari menuju ruang konferensi. Berlari ke ruang pertemuan, Zain merasa tubuhnya tidak terkendali. Dia membungkuk kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, apa yang kamu inginkan dari saya? Charlie berkata dengan ringan, Said akan membawamu untuk membuat pernyataan dan transkrip nanti. Kamu harus bekerja sama sepenuhnya di sana, dan menyembunyikan semua aktivitas tersembunyi Istana Wanlongmu. Kamu mengerti? Meskipun Zain menolak 10.000 kali dalam kesadarannya sendiri, tubuhnya masih berkata tak terkendali. Oke, Master Wade. Saya pasti akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan saya. Charlie mengangguk puas, dan menoleh ke Said. Said, keributan untuk menemukan seseorang dari tim kamu yang mahir dalam bahasa Cina atau Inggris. Tuliskan semua catatan secara mendetail. Bentuk file kertas. Ketika kamu mengirimnya ke Hamid, beri saya transkrip fotokopi. Saya akan melihatnya, mengatakan setuju tanpa ragu, dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Kami akan berusaha menyelesaikan semuanya dalam waktu tercepat. Saya akan membahas kamu. Oke, Charlie berdiri, dan berkata dengan ringan, tolong atur helikopter untuk membawaku ke tempat pertemuan sebelumnya. Aku akan kembali dan menunggumu. Bab 3233. Ketika Charlie kembali ke markas Hamid dengan helikopter, Hamid, yang sudah mengetahui tentang kepulangannya, tidak sabar untuk keluar dan menyambutnya. Begitu Charlie turun dari helikopter, dia tidak sabar untuk bertanya, Saudara, pengintai saya mengatakan bahwa drone yang ditampilkan tentara pemerintah tampaknya telah menangkap semua pasukan Istana Wanlong. Apa yang terjadi? Charlie sedikit tersenyum dan berkata, tentara pemerintah telah kembali melawan Istana Wanlong. Sekarang semua prajurit Istana Wanlong telah ditangkap, dan mereka berjanji untuk berhenti menyerangmu. Jika ada keadaan khusus di masa depan, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengurus urusanmu sendiri. Mereka akan mempertahankan sikap netral, bahwa air sumur tidak melanggar air sungai. Hamid agak bingung sejenak, dan bertanya, Saudara, bagaimana mereka bisa melawan Istana Wanlong? Ini terlalu mendadak. Melihatnya ketakutan, Charlie memberitahu Hamid apa yang terjadi secara mendetail. Hamid tercengang ketika mendengar semuanya, dan berkata, Saudara, setelah kamu pergi, aku membayangkan kemungkinan terburuk yang tak terhitung jumlahnya.
Aku tidak pernah menyangka hal semacam ini bisa terjadi. Charlie tersenyum dan berkata, saya juga tidak khawatir. Awalnya saya berpikir bahwa setelah saya pergi, saya akan mengendalikan Zain, dan kemudian memaksanya untuk mengawali saya dan Sheldon pergi. Saya tidak mengira dia menyerang saat itu hanya untuk memberiku kesempatan melucuti mereka semua. Hamid mengacungkan jempol pada Charlie, dan berseru, Saudara Wade, kamu benar-benar hebat. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya pada Charlie, mengakui, apakah aku harus berhenti menulis dengan tentara pemerintah? Charlie mengangguk, dan berkata dengan tegas, tentu saja kamu harus menghentikan perang. Jangan berpikir kamu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan banyak strategi cadangan. Tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, kamu akan kehabisan. Pasti tidak akan menguntungkan dan kamu akan terus membahas jalan buntu. Hamid berkata dengan malu-malu, sebenarnya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus berjuang sampai akhir dengan mereka. Saya khawatir mereka bersedia berhenti menelepon sekarang hanya untuk menahan serangan. Apa yang harus saya lakukan jika mereka mulai menyerang saya lagi setelah mereka bebas? Charlie berkata dengan serius, saya meminta kamu untuk berhenti. Saya tidak meminta kamu menyerah. Setelah perang berhenti, kamu dapat terus memperluas persenjataan dan terus membangun garis pertahanan. Setelah perang berhenti, mereka pasti tidak akan mengepung kamu lagi. Anda dapat melanjutkan pengiriman material, dan bahkan mempekerjakan lebih banyak tim konstruksi untuk membangun markas. Dengan cara ini, kekuatanmu akan menjadi semakin kuat. Bahkan jika mereka menjanjikan muka suatu hari, kamu akan memiliki lebih banyak keuntungan. Hamid berasumsi dengan hati-hati, dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Charlie memang sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat cadangan strategi seseorang, hari-hari dikepung musuh selalu menjadi yang paling berbahaya dan sulit. Karena lawan akan menarik pasukan setelah gencatan senjata, itu setara dengan memberikan kesempatan untuk bernapas. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus meningkatkan kemampuan pertahanannya. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, sungguh, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat basis lebih kokoh. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata lagi, saya percaya tidak akan lama lagi. Said akan datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kamu secara langsung. Saya telah meminta mengirim Zain juga. Setelah kamu menandatangani perjanjian gencatan senjata, saya akan membawa Sheldon dan Zain kembali ke Tiongkok. Hamid buru-buru bertanya, Saudara, mengapa terburu-buru? Kamu tidak ingin tinggal 2 hari lagi? Charlie memegang tangannya dan berkata, tidak. Saya masih memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan, terutama festival pembersihan makam, memberi penghormatan kepada leluhur. Saya harus kembali untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Charlie melanjutkan tanpa ragu. Selain itu, kondisi di tempatmu terlalu sulit. Kamu bahkan tidak memiliki objek wisata. Aku bahkan tidak ada gunanya tinggal di sini selama 2 hari. Aku akan lebih baik kembali dulu. Hamid mencibir dan berkata, apa yang saudara katakan tentang tempat saya memang benar, tidak menarik, dan kondisinya relatif buruk. Tapi jangan khawatir, setelah gencatan senjata, saya akan segera memulai babak baru pembangunan infrastruktur. Saya akan menggali beberapa gunung. Saya akan membuat kamar tamu kelas atas. Jika kamu datang lain kali, sayangku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Charlie setuju dengan senyuman di permukaan, tetapi diam-diam memenuhi hatinya bahwa dia benar-benar tidak ingin datang ke tempat yang begitu buruk di masa depan. 3 jam kemudian, pengintaian Hamid melaporkan bahwa pasukan pemerintah mulai mundur. Bab 3234. Sebagian besar infanteri telah pergi dengan kendaraan satu demi satu, dan kendaraan artileri dan lapis baja juga telah ditarik ke ibu kota. Hanya menyisakan beberapa tentara yang mengemasi tenda, bangunan prefabrikasi, dan perbekalan lainnya. Saat itu, ajudan Hamid datang melaporkan adanya helikopter yang mendekati pangkalan. Hamid tahu itu Said yang datang untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata.
Hamid memerintahkan ajudannya untuk membawa Said langsung ke markasnya. Segera, beberapa tentara membawa Said dan Zain ke markas. Melihat Charlie, hal pertama yang Said lakukan adalah membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf telah membuat kamu menunggu." Charlie sedikit tersenyum. "Tidak apa-apa. Bagaimana situasi di pihakmu?" Said menjelaskan. "Sebagian besar petugas Istana Wanlong sudah memberikan bukti. Kami telah mengumpulkan sejumlah besar bukti, yang sedang diedit oleh divisi berita dan akan dirilis ke dunia nanti." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan setumpuk kertas A4 tebal, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, ini pernyataan Zain." Charlie mengambil setumpuk kertas tebal, dan tidak terburu-buru untuk segera membukanya. Dia bertanya kepadanya, "Katakan, apakah kamu sudah membawa perjanjian gencatan senjata?" "Bawa," katanya mengeluarkan dokumen lain, menyerahkan satu ke Charlie, dan satu lagi ke Hamid, dan berkata, "Ini template untuk perjanjian gencatan senjata." "Komandan Hamid, mari kita lihat dulu. Tuan Wade tidak mengerti bahasa Arab. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda secara lisan." Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, "Oke, beritahu aku." Said berkata, "Pertama-tama, saya pribadi, serta para pemimpin saya, sangat berterima kasih kepada Master Wade. Bukan hanya Teh menyelamatkan saya, tetapi juga negara kami." Charlie menawarkan tangannya. "Ini sedikit usaha." Mengatakan dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Tuan Wade. Pada dasarnya tidak ada persyaratan yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata kami. Jika Panglima Hamid menyetujui gencatan senjata, kedua belah pihak akan segera memasuki masa kerja yang sama yang tidak terbatas. Kami juga akan secara tegas melarang tentara, senjata, dan kendaraan kami masuk dalam radius 30 km dari pangkalan Panglima Hamid. Panglima Hamid dapat terus mengembangkan dan memperluas pangkalan di masa mendatang, dan kami tidak akan melakukan intervensi." Setelah itu, Said berkata lagi, "Tentu saja, sementara kami menghormati Panglima Hamid, kami juga berharap Panglima Hamid tidak menyerang kami. Jika Panglima Hamid tidak melakukan apa-apa terhadap kami, maka kami tidak akan pernah memulai perang melawan Panglima Hamid. Kedua belah pihak akan berkembang dengan damai dan tidak saling menyerang." Charlie tahu bahwa tidak mungkin bagi dua kekuatan yang sama sekali berbeda ini untuk mencapai koeksistensi damai yang permanen. Namun, selama Hamid dapat terbebas dari situasi terkurung saat ini, dia dapat banyak bersantai dan memberikan lebih banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatan. Dengan cara ini, meski mereka bertarung lagi di masa depan, dia bisa memiliki lebih banyak keuntungan. Dengan cara ini, meski mereka bertarung lagi di masa depan, dia bisa memiliki lebih banyak keuntungan. Jadi dia bertanya kepada Hamid, "Komandan Hamid, apakah kamu punya tanggapan?" Hamid menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, "Saya tidak setuju." Charlie mengangguk, lalu berkata, "Karena tidak disetujui, maka sudah diselesaikan. Kalian bisa langsung tanda tangan." Keduanya berkata serempak, "Oke." Memanfaatkan waktu ketika keduanya bersiap untuk penandatanganan kontrak, Charlie dengan santai membolak-balik catatan Zain. Awalnya dia tidak berpikir ada yang aneh tentang itu. Namun dia tidak menyangka semakin membacanya, dia semakin terkejut. Bab 3235. Dalam pengakuan Zain, dia mengungkapkan semua informasi tentang Istana Wanlong yang dia ketahui tanpa syarat. Mengenai upaya Istana Wanlong ke Suriah kali ini, Charlie langsung melewatkannya, karena dia sudah mengetahuinya. Yang lebih membuatnya penasaran sebenarnya adalah beberapa situasi internal Istana Wanlong. Pengakuan Zain menunjukkan bahwa pendiri Istana Wanlong bernama Porter Waldron. Alasan utama dia bisa membangun dan memimpin Istana Wanlong di usia muda adalah untuk berkembang dan tumbuh sepanjang jalan adalah karena dia adalah seorang bangsawan yang dia temui di luar negeri. Identitas bangsawan ini sangat misterius. Sebagian besar prajurit Istana Wanlong tidak mengetahui keberadaannya. Hanya Porter dan anggota inti Istana Wanlong lainnya yang mengetahui identitasnya dan hormat dengan pertemuan patriark.
Identitas sebenarnya dari patriark ini sebenarnya adalah master seni bela diri yang top. Dan Porter adalah murid langsung dari patriark ini. Menurut Zain, setelah Porter memperoleh kekuatan tertentu dalam seni bela diri, dia mulai merekrut pasukan di kalangan perantauan Tionghoa. Hampir semua panglima perang dan jenderal di Istana Wanlong adalah murid Porter. Dengan terus meningkatkan kekuatan anggota inti ini, Istana Wanlong segera menjadi terkenal di bidang bayaran tentara. Dan Porter terus berkembang, dan secara pribadi membagi Istana Wanlong menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah panglima perang serta jenderal perang lainnya. Panglima dan jenderal perang ini semuanya adalah murid Porter. Mereka mengetahui sebagian besar rahasia Istana Wanlong, dan mereka semua sangat tulus. Kelas kedua adalah perwira tingkat menengah Istana Wanlong. Perwira memainkan peran penting dalam menghubungkan puluhan ribu personel di Istana Wanlong. Orang-orang ini semua tahu bahwa kelas pertama Istana Wanlong sudah berlatih seni bela diri. Hanya saja jika mereka ingin berlatih seni bela diri harus lulus penilaian tingkat pertama. Maka loyalitas kelompok perwira ini juga sangat tinggi. Sedangkan kelas 3, mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Istana Wanlong dari seluruh dunia. Tentara bayaran ini sebenarnya tidak mengungkap rahasia inti Istana Wanlong. Mereka hanya bekerja untuk Istana Wanlong dengan gaji tinggi. Mereka yang berprestasi sangat baik bisa dipromosikan menjadi perwira dan menjadi kelas kedua Istana Wanlong. Karena pembagian tingkat ini, ditambah dengan daya tarik seni bela diri sebagai tangga ke atas, tingkat pertama dan kedua dari seluruh Istana Wanlong sangat stabil. Kekuatan keseluruhan semakin kuat dan kokoh. Yang paling mengejutkan Charlie adalah bahwa dalam pengakuan Zain, keinginan terbesar Porter selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kembali ke Tiongkok untuk membalas dendam orang tuanya. Untuk mencapai tujuan ini, dia telah mempersiapkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Awalnya, sang patriark tidak berniat membiarkan kembali ke negara itu untuk membalas dendam. Selama bertahun-tahun, meskipun Porter telah gigih, sang patriark selalu menolak. Baru pada tahun yang lalu, ketika patriark memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah, berkeliling dunia, dan berhenti bertanya apapun tentang Istana Wanlong, Porter akhirnya dapat memasukkan rencana balas dendamnya ke dalam agenda. Untuk membalas dendam ini, Porter mengerahkan pasukan, 4 panglima perang serta ratusan jenderal. Semuanya tersingkap ke Cina. Sekarang, 3 dari 4 raja telah tiba. Hanya Zain yang masih berada di Timur Tengah. Zain awalnya berencana untuk segera ke Cina setelah menjatuhkan Hamid dan pasukan oposisi lainnya untuk bergabung dengan Porter. Melihat ini, Charlie mengangkat kepalanya untuk melihat Zain, dan bertanya dengan dingin, siapa Porter yang pergi ke China untuk membalas dendam ini? Zain berseru, menurut apa yang dia katakan, musuh yang membunuh orang tuanya adalah keluarga Wade Eastcliff. Keluarga Wade. Charlie tidak bisa menahan tawa, dan bertanya, mengapa keluarga Wade membunuh orang tuanya? Zain berkata dengan wajah kosong, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Ketua tidak pernah mengungkapkan detailnya kepada saya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga Wade membayar harga darah. Tetapi apa hubungan antara dia dan keluarga Wade dan kebenciannya? Kami tidak terlalu memahaminya. Charlie bertanya lagi. Pernahkah kamu mendengar Porter berkata bahwa musuhnya adalah seseorang dari keluarga Wade dan siapa namanya? Zain terkekeh. Saya belum pernah mendengar. Apa yang dipikirkan Charlie saat ini adalah bahwa Porter ini ingin membalas dendam pada keluarga Wade, dan yang terkait dengan keluarga Wade. Bab 3236. Apakah itu orang tua Yeremia? Atau paman Clayton Wade atau anggota keluarga Wade lainnya? Dari sudut pandang Charlie, Porter ini seumuran dengan dirinya sendiri. Jika keluarga Wade benar-benar membunuh orang tuanya, itu pasti terjadi setidaknya 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu, selain kakek dan paman, ada satu lagi andalan keluarga Wade, yaitu ayah Curtis. Oleh karena itu, dia juga bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah musuh Porter ini adalah ayahnya? Hanya saja Zain pasti tidak tahu tentang pertanyaan ini, dan tidak masuk akal untuk menanyakannya. Segera setelah itu, Charlie memikirkan tentang upacara pemujaan leluhur yang akan diadakan oleh keluarga Wade.
Porter ingin membalas dendam pada keluarga Wade saat ini. Mungkinkah dia memilih waktu yang tepat untuk upacara pemujaan leluhur? Bagaimanapun, ini adalah upacara akbar yang hanya dilakukan keluarga Wade setiap 12 tahun sekali. Jika dia dan keluarga Wade tidak memiliki kebencian yang sama, maka dia tidak akan memilih untuk menyerang keluarga Wade pada hari itu. Jadi, dia bertanya kepada Zain, apakah Porter bertanya kepadamu? Misalnya, tanggal berapa kamu harus tiba di East Cliff? Zain mengangguk berulang kali. Dia bilang aku harus tiba di East Cliff sebelum tanggal 3 April. Tanggal 3 April, Charlie membukakan matanya sedikit, dan berkata dengan sedikit rasa dingin di matanya. Tanggal 5 April adalah Festival Qingming. Menurut apa yang kamu katakan, Porter ini pasti ingin melakukan sesuatu di saat Festival Qingming. Zain berkata dengan hormat, saya benar-benar tidak tahu apa rencana Porter. Charlie bersenandung, lalu meminta telepon satelit kepada Hamid, dan menelepon Stephen. Begitu telepon tersambung, Stephen bertanya, halo, siapa ini? Charlie berkata, Stephen, ini aku, Charlie. Tuan muda, Stephen bertanya kepadanya, mengapa Anda menelepon dari telepon luar negeri? Oh ya, saya dengar Concorde keluar lagi. Pasti membawa kamu ke Timur Tengah, bukan? Ya, Charlie berkata, Tuan Thompson, saya menelepon kamu karena ingin berkonsultasi tentang sesuatu. Stephen buru-buru berkata, Tuan muda, tanyakan saja. Saya akan menjawab semuanya. Charlie bertanya kepadanya, pernahkah kamu mendengar tentang seorang pria bernama Porter Waldron? Porter Waldron, Stephen berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan muda, sepertinya saya belum pernah mendengarkan. Ayah Porter, Leonardo Waldron, tidak terkenal di East Cliff. Dia hanyalah seekor anjing yang mengikuti Sheldon. Ketika kejadian Leonardo terjadi, anak Porter masih kecil. Tidak banyak orang yang mengetahui masalah tersebut. Charlie bertanya lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah keluarga Wade memiliki konflik dengan seseorang yang bermarga Waldron 10 atau 20 tahun yang lalu? Nama keluarga Waldron, Stephen berpikir sejenak, dan berkata, ya, saat itu, ada seorang pria bernama Leonardo di samping Sheldon. Untuk membela Sheldon, dia memiliki beberapa konflik dengan ayahmu. Dia bersaing dengan ayahmu di pasar, tetapi pada akhirnya kalah dan kehilangan segalanya. Kemudian, dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Istrinya bunuh diri dengan meminum racun. Ayahmu merasa sangat bersalah atas masalah ini pada saat itu. Meskipun Leonardo memprovokasi dia, dan ayahmu mengalahkannya di pasar berjangka dengan cara yang jujur, ayahmu tetap merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas kematian Leonardo. Bab 3237. Ketika Charlie mendengar penjelasan Stephen, dia mengerutkan kening, dan bertanya balik, karena Leonardo yang memprovokasi ayahku, dan metode ayahku untuk mengalahkannya juga adil dan jujur, dia tidak tahan mental dan memilih untuk bunuh diri. Lalu apa keseluruhannya dengan ayah saya? Setelah itu, Charlie berkata dengan tegas, ayahku sama sekali tidak bertanggung jawab atas kematian. Sedangkan istri bunuh diri dengan meminum racun, itu juga tidak ada hubungannya dengan ayahku. Jika dia sangat tertarik dan memilih untuk mati, istrinya juga pergi bersamanya. Jadi kematian istrinya harus menyalahkan dirinya sendiri. Apa keseluruhannya dengan ayahku? Stephen menghela nafas, dan berkata, Tuan muda, ayahmu selalu baik hati dan saleh. Dalam banyak kasus, dia memiliki tuntutan moralitas yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia tidak bisa bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Charlie berkata dengan santai, bukan apa-apa. Saya bertemu dengan orang Tionghoa di luar negeri. Dia kebetulan mengetahui sesuatu tentang keluarga Waldron. Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu situasi keluarga Waldron saat ini? Stephen berkata dengan nyaman, keluarga Waldron telah lama hancur. Setelah kematian Leonardo dan istrinya, Waldron Group juga bangkrut dan dilikuidasi. Mereka tidak memiliki aset tersisa, bahkan juga berhutang banyak. Beberapa teman menghindari mendekati mereka. Mereka memutuskan hubungan.
Stephen berkata lagi. Ngomong-ngomong, Leonardo memiliki seorang putra. Seharusnya dia seumuran denganmu, atau 2 tahun lebih tua darimu. Ketika ayahmu mengetahui istrinya bunuh diri dengan minum racun, dia berpikir untuk mengadopsi anak laki-laki itu. Tetapi saya tidak dapat memasangnya. Kerabat jauh juga tahu bahwa keluarga Waldron telah dikalahkan, jadi mereka semua menjaga jarak dengan hormat. Keluarga Waldron pada dasarnya berakhir sepenuhnya. Kalau Anda tidak bertanya sekarang, saya akan melupakan hal yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak ingat apapun tentang Waldron. Ketika Charlie mendengar ini, dia sudah memiliki tebakan dasar di pikirannya. Porter Waldron dari Istana Wanlong pasti putra Leonardo. Selain itu, nama Waldron Grup Wanlong dan Istana Wanlong juga terdengar mirip. Ini semakin menegaskanku. Porter ini pasti mengira ayahku membunuh orang tuanya. Itulah sebabnya dia dengan sepenuh hati ingin membalas dendam pada keluarga Wade. Namun, karena Istana Wanlong telah berkembang ke titik seperti sekarang ini, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ayahku telah meninggal dunia. Mengetahui ayah saya telah meninggal dunia, dia masih berusaha membalas dendam dari keluarga Wade. Entah dia mau marah pada seluruh keluarga Wade, atau ingin membalas dendam pada ayahku yang telah meninggal. Memikirkan upacara pemujaan leluhur yang akan datang, mata Charlie tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia melingkari dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Jika Porter ini berani menyerang orang tuaku, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Saat ini, Stephen bertanya kepada Charlie, Tuan Muda, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Waldron? Charlie berkata, saya mendengar beberapa rumor, tapi tidak ada yang serius. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Stephen, aku masih ada urusan di sini. Saya tidak akan memberitahu kamu sekarang. Saya akan berbicara langsung saat saya ada di Eastcliff. Oke, Stephen berkata sambil tersenyum. Semua kepala keluarga Wade telah tiba di Eastcliff. Dan persahabatanmu Felix, Putri Helena, juga telah tiba di Eastcliff. Tuan menunggu kamu segera datang ke sini. Putri Helena, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana sang putri ini? Dari Eropa Utara. Stephen menjawab. Dia adalah pasangan nikah yang dibicarakan Tuan untuk sepupumu beberapa waktu lalu. Setelah pertimbangan komprehensif tentang gadis-gadis yang dapat dinikahi dari banyak keluarga, Helena ini secara keseluruhan adalah yang paling cocok. Setelah mengajakmu menikah dengannya, perkembangan masa depan keluarga Wade di Eropa juga akan mendapat banyak bantuan. Mereka akan mengadakan upacara pertunangan segera setelah festival Qingming. Dimengerti, Charlie berkata dengan santai. Saya hanya akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Saya tidak akan terlibat dalam pertunangan. Tolong saya bantu menyapa mereka terlebih dahulu. Bab 3238. Stephen ragu-ragu sejenak dan membujuk, Tuan Muda, jika Anda tidak terlalu sibuk, sebaiknya Anda ambil bagian. Jika tidak, saya khawatir ini akan sedikit berlebihan. Tidak, Charlie berkata dengan tegas. Saya tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Wade. Upacara pemujaan leluhur ini bersifat pribadi. Saya dapat berziarah di makam orang tua saya, jadi saya setuju untuk berpartisipasi. Saya tidak akan ikut acara lain. Baiklah, Stephen tahu sulitnya membujuk Charlie. Jadi dia bertanya, Tuan, kapan Anda akan datang? Charlie berkata dengan ringan, saya akan tiba di Eastcliff tanggal 3 April. Oke, Stephen berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu aku akan menjemputmu di bandara. Charlie berkata dengan santai, mari kita berdiskusi kapan saatnya tiba, Tuan Thompson. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya akan menutup telepon dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen, Charlie segera berdiri dan berkata kepada Hamid dan berkata, kalian berdua harus hidup berdampingan dengan damai di masa depan. Ini adalah situasi yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Charlie berkata lagi, selain itu, 15.000 tentara Istana Wanlong pasti akan membawa manfaat besar bagi tentara pemerintah. Akan sangat meningkatkan perekonomian tentara pemerintah. Jadi mulai sekarang,
kalian berdua dapat benar-benar membenamkan diri dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Tidak perlu bertanya lagi. Hamid mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku. Saya pasti akan mengingat saran kamu." Said juga berkata, "Sebenarnya, kami tidak ingin terus menulis sepanjang waktu. Alangkah lebih baik jika kita bisa mewujudkan perdamaian." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu cepat tanda tangani perjanjian damai. Saya memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan. Saya harus segera kembali ke China. Hamid, bantu aku menyiapkan helikopter dan membawa Sheldon keluar. Aku akan membawanya kembali." Hamid berkata dengan agak enggan, "Saudaraku, apakah kamu terburu-buru pergi? Kamu lihat, kakak, aku belum bisa mentraktirmu sampai sekarang." Charlie mengulurkan tangannya. "Lain kali saja. Kali ini masalah sangat mendesak dan tidak akan tertunda lagi." Hamid mengangguk mengerti dan berkata dengan serius, "Oke, hal-hal besar itu penting. Aku tidak akan menahanmu." Setelah selesai berbicara, dia langsung memanggil ajudannya dan berkata, "Cepat atur helikopter untuk mengirim Tuan Wade ke Beirut." Begitu ajudan menerima perintah dan akan melakukannya, Said buru-buru berkata, "Tuan Wade, mengapa tidak menggunakan helikopter saya saja? Pembicaraan damai kami saat ini belum diumumkan ke publik. Semua orang mengenali saya. Kalau kamu terbang dengan helikopter Jenderal Hamid, bisa jadi akan diserang. Gunakan helikopter saya. Perjalananmu akan aman." Charlie adalah penyelamat Said, dan dia juga membantu Said memberikan kontribusi besar di ketentaraan. Said bisa mengatakan sangat berterima kasih padanya. Bahkan dia lebih buruk dari Hamid. Dia hanya diramalkan dari ketimpangannya oleh Charlie. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku gunakan helikoptermu dan pergi." Berkata-berkata, "Tuan Wade, aku akan mengantarmu pergi." Hamid pun berkata tanpa ragu, "Saudara Wade, saya juga ikut." Charlie mengangguk, menatap Zain, dan berkata dengan dingin, "Ikuti aku." Zain berkata tanpa ragu, "Oke, semuanya atas perintahmu." Bab 3239. Ketika beberapa orang meninggalkan markas Hamid bersama-sama, ajudan Hamid sudah membawa Sheldon yang terikat keluar dari bunker. Perang telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Hamid khawatir Sheldon akan membuat masalah atau melarikan diri. Dia memerintahkan seseorang untuk mengikatnya. Selama perang dia dikurung di bunker gelap. Dia tidak melihat matahari selama beberapa hari. Tubuhnya terlihat sangat rapuh, pucat tidak berdarah. Saat ini, hanya ada satu putaran matahari terbenam yang tersisa di luar. Sinar matahari keemasan menyebar ke seluruh tubuh Sheldon, membuatnya seolah-olah terlahir kembali. Di bawah rangsangan cahaya, dia tidak melihat Charlie dengan jelas. Dia menghadap matahari terbenam, merasakan kehangatan matahari menyinari tubuhnya, dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak pernah bermimpi bahwa, sebagai putra tertua keluarga Schultz yang begitu kaya, suatu hari dia akan direduksi ke titik di mana bahkan melihat matahari akan menjadi sebuah kemewahan. Sebelum dia bisa menikmatinya selama beberapa detik, ajudan di depannya mendesak, "Cepat. Tuan Wade sudah menunggu." Mendengar kata-kata Tuan Wade, Sheldon panik. Setelah menoleh, matanya menyesuaikan diri selama beberapa detik sebelum dia melihat Charlie tidak jauh dengan senyum di wajahnya. Melihat Charlie tersenyum dan bermandikan sinar matahari keemasan, Sheldon tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan berpikir dalam hati. Anak ini terlihat ketika dia tersenyum. Dia terlihat lebih tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi siapa yang mengira bahwa anak ini akan melakukan hal yang sangat buruk dan mengirim saya ke tempat yang malang ini untuk menderita begitu banyak. Dari titik ini saja, anak ini tidak sebaik ayahnya Curtis. Curtis tidak sejahat dia. Sambil melihatnya di dalam hatinya, Sheldon dibawa ke Charlie oleh ajudan. Charlie memandang dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Schultz, bagaimana perasaanmu hari ini?" Sheldon berkata dengan wajah sedih, "Charlie, biarkan aku kembali. Tempat ini berperang setiap hari. Aku benar-benar tidak tahan. Bahkan jika kamu melemparku ke Gunung Golmin, itu lebih baik daripada di sini."
Di sana lebih aman. Charlie mengulurkan tangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hamid sudah bersiap merundingkan perdamaian dengan pasukan pemerintah. Ketika kamu kembali setelah festival Qingming, tidak akan ada lagi perang di sini. Setelah mendengar ini, Sheldon tidak tahu harus senang atau sedih. Charlie melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi, Tuan Schultz. Ini sudah larut malam di Tiongkok. Kita harus cepat berangkat. Kita bisa tiba di Aurus Hill besok pagi." Sheldon buru-buru bertanya, "Bisakah saya bertemu Sophie dan Jamie di Aurus Hill?" Charlie mengulurkan tangannya. "Putramu bersujud sampai ke kuil Johang untuk menebus dosamu. Putrimu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Dia pasti tidak punya waktu untuk menemuimu. Jika kamu benar-benar merindukan adikmu, aku bisa mengaturnya. Kalian berdua bisa berkumpul bersama di sini." Ketika Sheldon mendengar ini, dia berkata dengan tercengang dan bertanya, "Bangga? Maksudmu, Stephen?" Stephen sudah lama hilang. Sheldon tahu bahwa Stephen pasti berada di tangan Charlie, tetapi dia tidak tahu di mana dia menyembunyikan Stephen. Begitu Charlie mengatakan bahwa dia diminta untuk pergi ke Aurus Hill untuk bersatu kembali dengan adik laki-lakinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Stephen, apakah dia berada di Aurus Hill selama ini?" "Ya," Charlie berkata dengan acuh tak acuh. "Teman saya memiliki peternakan anjing di Aurus Hill. Selain memelihara beberapa anjing petarung, mereka juga terkadang memelihara beberapa orang." Sheldon tidak dapat menahan diri untuk tidak meremehkan, dan berpikir dalam hati, peternakan anjing kadang-kadang memelihara beberapa orang. Apakah ini manusia? Selain itu, jika aku meminta untuk bertemu Stephen, apakah kamu akan melemparkanku ke peternakan anjing juga? Aku sudah sangat menderita di tempat hantu ini, dan sulit untuk kembali. Hanya butuh seminggu. Tidak bisakah kamu membiarkanku makan lebih baik dan hidup lebih baik? Namun, meskipun dia memiliki banyak keluhan di hatinya saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sheldon tahu betul bahwa dia tidak memiliki inisiatif di depan Charlie. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Semuanya diatur oleh Tuan Wade." Bab 3240. Charlie mengangguk. "Ayo pergi. Kita masih harus pergi ke Beirut untuk mengejar pesawat." Charlie membawa Zain dan Sheldon ke dalam helikopter Said. Lalu dia mengubah tangan ke Hamid dan Said. Helikopter dengan cepat lepas landas terbang Beirut, ibu kota Lebanon menuju. Saat ini, bawahan Yeremia, Gary, sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Dia tahu bahwa akan sangat berbahaya bagi Charlie untuk pergi ke markas Hamid. Dan Hamid sedang mendiskusikan jalan buntu dengan pasukan pemerintah. Puluhan ribu orang meliputi markasnya. Dan sekarang dunia luar belum menerima laporan tentang perdamaian antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Gary takut Charlie bisa masuk namun tidak bisa keluar. Setelah helikopter lepas landas, Charlie menghubungi Gary dan meminta untuk segera mengatur bangun Concorde untuk bersiap lepas landas dalam 1 jam. Gary sangat terkejut dan bertanya-tanya, Tuan muda, Anda sudah keluar dari pangkalan Hamid?" "Ya," Charlie berkata dengan ringan. "Saya akan tiba di Bandara Beirut sekitar 50 menit. Cepat siapkan pesawat lepas landas. Jangan tunda." Gary tanpa sadar bertanya, "Tuan muda, Anda bagaimana bisa keluar?" Charlie berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Kamu akan tahu sebentar lagi." "Baiklah," Gary berkata. "Kalau begitu aku menunggumu di bandara." Gary segera pergi ke bandara dan mengatur agar pesawat siap lepas landas. Segera, Charlie juga tiba di bandara dengan lancar menggunakan helikopter. Gary tidak pernah menyangka bahwa Charlie mengendarai helikopter tentara pemerintah. Dan ketika dia melihat Charlie dan Sheldon, dia tidak bisa menahan rasa gemetar di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan supernatural macam apa yang dimiliki tuan muda keluarganya ini untuk membawa Sheldon keluar dari pengepungan puluhan ribu tentara secara utuh. Menemani Charlie adalah seorang pria parubaya. Namun Gary tidak mengenal Zain, jadi dia tidak tahu identitasnya. Gary ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi Charlie sepertinya sedang terburu-buru. Dia baru saja turun dari helikopter dan hanya mengatakan sesuatu yang keras kepada Gary.
lalu membawa mereka berdua naik ke Koncorde. Segera setelah itu, Charlie mendesak kru untuk segera lepas landas dan mengangkut kembali ke Cina secepat mungkin. Ketika Koncorde lepas landas di Bandara Beirut, Porter, yang berada jauh di East Cliff, merasa cemas karena kehilangan kontak dengan Zain. Dia tahu Zain akan bernegosiasi dengan Hamid bersama dengan perwakilan tentara pemerintah hari ini. Dia tidak ingin kedua pihak berjabat tangan dan berdamai. Dia meminta Zain untuk menundanya selama beberapa hari. Setelah dia menyelesaikan keluarga Wade, dia akan pergi ke Timur Tengah untuk menangani Hamid sendiri. Dia telah menunggu laporan Zain, yang membuatnya sedikit cemas. Dia meminta bawahannya untuk mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Hal yang aneh adalah tidak ada anggota Istana Wanlong tingkat menengah dan tinggi lainnya yang dapat dihubungi. Khawatir tentang beberapa perubahan besar, tetapi Porter merasa bahwa meskipun ada perubahan, tidak mungkin bagi 15.000 orang untuk mengalami perubahan. Bagaimana mungkin sekelompok orang bengkok mengancam mereka? Oleh karena itu, dia lebih percaya pasti ada gangguan komunikasi di Timur Tengah. Namun, setelah menunggu 2 atau 3 jam lagi, masih belum ada kabar, yang membuat Porter semakin merasa aneh. Jadi, dia segera memanggil, dan berkata dengan suara dingin, "Hunter, segera kirim beberapa orang dari Yerusalem untuk melihat apa yang terjadi." Saat dia berbicara, dia berkata dengan tajam lagi, "Apa yang terjadi? Zain harus bertanggung jawab atas kehilangan kontak untuk waktu yang lama." Hunter hendak berbicara, ketika tiba-tiba seseorang masuk dengan panik, dan berkata dengan gugup, "Tuan, sesuatu yang besar terjadi di Timur Tengah." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.